Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Kelompok kami telah mengumpulkan data untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Semoga presentasi ini informatif dan menyenangkan. Mari kita mulai. Materi yang akan kita presentasikan mengenai analisis investasi. Yang pertama itu ada analisis investasi, kedua ada bentuk dan klasifikasi investasi, tiga ada aliran kas investasi, keempat kita ada tujuan metode penilaian investasi, dan yang terakhir yaitu ada metode penilaian investasi yang terbagi menjadi 5. Apa itu analisis investasi? Jadi sebelum kita mengetahui analisis investasi, kita harus mengetahui investasi itu apa. Investasi adalah penanaman dana di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Singkatnya, investasi adalah penempatan dana saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kita ke analisis investasi. Analisis investasi adalah kegiatan yang mengevaluasi dan menganalisis suatu investasi untuk menentukan potensi keuntungan dan risiko yang mungkin akan timbul. Keputusan investasi adalah keputusan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena akan menentukan apakah investasi tersebut layak dilaksanakan oleh perusahaan atau tidak dengan mempertimbangkan aliran kas keluar dan masuk. Di sini ada bentuk aset yang diinvestasikan dan klasifikasi investasi. Yang pertama ada bentuk aset yang diinvestasikan. Di sini terbagi dua. Yang pertama dari real investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset berwujud seperti properti, emas, dan komoditas. Dan yang kedua ada financial investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Dan ada klasifikasi investasi. Yang pertama ada investasi jangka pendek, yaitu merupakan bagian dari investasi lancar. Ciri-cirinya dapat segera dijual kembali atau dicairkan dan memiliki resiko yang rendah. Yang kedua ada investasi jangka panjang, yaitu bagian dari aset non-lancar. Ciri-cirinya berupa penanaman atau penyertaan sebagian kekayaan pada perusahaan untuk memperoleh pendapatan tetap dan bertujuan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut. Aliran kas dalam investasi. Aliran kas dalam investasi memiliki 3 kategori. Yang pertama ada initial cash flow atau capital outlays, yang merupakan pengeluaran kas pertama untuk keperluan investasi. Contohnya seperti pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan perbaikan aktiva tetap lainnya. Yang kedua ada operational cash flow, yang artinya aliran kas yang terjadi selama umur investasi berlangsung, yang berasal dari pendapatan dan dikurangi biaya operasional perusahaan. Yang ketiga ada terminal cash flow, yaitu merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Metode penilaian investasi. Tujuan metode penilaian investasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada memberikan gambaran investasi secara menyeluruh, dan yang kedua memberikan pengambilan keputusan yang baik. Di sini memberikan gambaran investasi secara menyeluruh, yaitu menyediakan informasi penting tentang investasi seperti besarnya investasi, estimasi keuntungan, yaitu estimasi keuntungan ada harian, bulanan, dan tahunan, biaya produksi dan operasional. Yang kedua, membantu dalam analis keuntungan dan potensi kendala finansial yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu memberikan pengambilan keputusan yang baik, yaitu metode analis secara bersamaan membantu dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, penggunaan metode secara terpisah juga memberikan berbagai sudut pandangan terhadap investasi. Metode penilaian investasi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama metode counting rate of return, kedua metode payback period, ketiga metode net present value, keempat metode profitability index, kelima metode internal rate of return, dan ke-1 RR. Metode Accounting Rate of Return atau ARR mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi,
Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak atau EAT. EAT ini singkatan dari Earning After Tax atau bisa juga disebut dengan rata-rata laba setelah pajak. Nah, rumus dari metode ARR ini sebagai berikut. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Kelemahan dari metode ARR itu yang pertama, dia mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, hanya menitik beratkan pada masalah akuntansi, dan ARR merupakan pendekatan jangka pendek. Contoh soal dari metode ARR, proyek A membutuhkan dana 280 juta. Nah, umur ekonominya 3 tahun dengan nilai sisa yaitu 40 juta. EAT selama 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut. Tahun pertama itu 40 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 30 juta. Nah, besarnya ARR bisa kita hitung dengan rumus yang tadi, yaitu rata-rata laba setelah pajak atau rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, rata-rata EAT-nya selama 3 tahun itu kan di soal ada 40 juta, 50 juta, dan 30 juta. Itu kita tambahin aja dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena di situ ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, dibagi rata-rata investasinya itu ada 280 juta ditambah 40 juta dibagi 2. Dibagi 2 karena ada 280 sama 40, itu kan ada 2. Nah, makanya dibagi 2 dikali 100%. ARR-nya sama dengan 40 juta dibagi 160 juta dikali 100%, itu hasilnya 25% atau 0,25. Yang kedua, ada metode payback period. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan jumlah investasi awal yang telah dikeluarkan dalam suatu proyek atau investasi. Payback period memiliki rumus modal awal dibagi rata-rata cash flow per tahun. Cara menghitung rata-rata cash flow per tahun yaitu perlu diketahui jumlah cash flow setiap tahun selama periode investasi. Rata-rata cash flow tahunan kemudian dapat ditemukan dengan membagi jumlah total cash flow selama periode investasi dengan jumlah tahun periode investasi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi payback period. Yang pertama ada modal awal, yang kedua cash flow tahunan, yang ketiga ada durasi proyek, yang keempat ada inflasi, yang kelima ada tingkat bunga, yang keenam ada nilai residual, yang ketujuh ada resiko proyek, yang kedelapan ada investasi tambahan. Contoh soal metode payback period. Luna hendak melakukan investasi di perusahaan X dengan modal sebesar 50 juta. Keuntungan bersih yang bisa didapatkan oleh Luna setiap tahunnya adalah 25 juta. Jadi, berapa periode pengembalian modal untuk investasi tersebut? Jawabannya, payback period sama dengan modal awal dibagi rata-rata cash flow per tahun. Sama dengan 50 juta dibagi 25 juta dikali 1 tahun. Sama dengan 2 tahun. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi Luna adalah 2 tahun. Selanjutnya ada metode Net Present Value atau NPV. Net Present Value adalah hasil hitungan yang menyatakan nilai investasi saat ini dari arus kas di masa mendatang dengan melibatkan tingkat diskonto yang tepat. Metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas bersih dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Terus mempertimbangkan TVM, nilai waktu luang. Di sini ada rumus dari NPV. Pertama, NPV sama dengan min C0 ditambah sigma CT dibagi 1 tambah R pangkat T. Keterangannya C0 sama dengan nilai investasi awal atau capital outlays. CT sama dengan aliran kas bersih pada periode T atau cash flow. R sama dengan discount rate. T sama dengan jangka waktu proyek, investasi, atau periode. Di sini ada contoh soal metode Net Present Value atau NPV. Proyek senilai 600 juta menghasilkan cash flow selama 4 tahun masing-masing 150 juta, 200 juta, 250 juta, dan 300 juta. Bila keuntungan yang diinginkan 15%, maka NPV-nya, mari kita jawab pertanyaan di atas. Diketahui investasi awal sama dengan 600 juta. Cash flow
C1, C2, C3, C4 sama dengan 150 juta, 200 juta, 250 juta, 300 juta. Terus tingkat diskonto sama dengan 15% atau 0,15, periode T sama dengan 1 sampai 4. Perhitungan masing-masing tahun 150 bagi 1 tambah 0,15 pangkat 1 sama dengan 150 dibagi 1,15 sama dengan 130,43 juta. 200 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2 sama dengan 200 dibagi 1,3225 sama dengan 151,23 juta. 250 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3 sama dengan 250 dibagi 1,5209 sama dengan 164,33 juta. 300 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 4 sama dengan 300 dibagi 1,7490 sama dengan 171,54 juta. Total PV dari cash flow 130,43 ditambah 151,23 ditambah 164,33 ditambah 171,54 sama dengan 617,53 juta. MPV-nya sama dengan 617,53 dikurang 600 sama dengan 17,53 juta. Selanjutnya, metode Profitability Index atau PI. Indeks profitabilitas PI mengukur daya tarik suatu proyek atau investasi. PI dihitung dengan membagi nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dengan jumlah investasi awal dalam proyek. Makin tinggi PI, makin baik proyek tersebut dianggap investasi. Sini ada rumusnya, yaitu Profitability Index sama dengan PF of Future Cash Flow dibagi Initial Investment. Keterangannya, PF of Future Cash Flow atau nilai sekarang harus kas masa depan, yaitu harus kas yang diterima di masa depan memiliki nilai yang lebih rendah. Initial Investment atau investasi awal, yaitu investasi awal atau satu-satunya arus kas yang dibutuhkan di awal proyek. Metode Profitability Index mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan metode Profitability Index atau PI yaitu yang pertama ada mudah dipahami dan dihitung. Yang kedua ada memprioritaskan proyek berdasarkan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, ada mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang keempat, ada dapat digunakan untuk membandingkan proyek dengan skala yang berbeda. Di sini ada kekurangan metode Profitability Index atau PI. Yang pertama ada mengabaikan ukuran proyek. Yang kedua ada bergantung pada estimasi arus kas. Yang ketiga ada tidak mempertimbangkan risiko proyek. Sulit digunakan ketika proyek saling tergantung. Yang terakhir, mengabaikan pengembalian setelah periode proyeksi. Selanjutnya ada metode Internal Rate of Return IRR. Internal Rate of Return adalah metrik yang digunakan untuk memperkirakan persentase tingkat pengembalian investasi, terutama bagi perusahaan dan organisasi untuk menentukan profitabilitas dari peluang investasi. Matriks ini juga menunjukkan tingkat diskonto yang artinya mengacu pada tingkat bunga untuk menentukan nilai sekarang dan arus kas masa depan. Di sini ada formula IRR. 0 sama dengan NPV, T sigma T sama dengan 1, CT dibagi 1 tambah IRR sama dengan C0. Keterangannya, CT sama dengan net cash inflow selama periode T, CO sama dengan total biaya investasi awal, IRR sama dengan tingkat pengembalian internal, T sama dengan jumlah periode.
Manfaat dari metode internal rate of return adalah menilai peluang usaha yang lebih menguntungkan dengan asumsi biaya investasi yang seragam, menghitungkan keuntungan real yang diperoleh dari kepemilikan aset yang ada, khususnya untuk investor real estate yang ingin memperkirakan pengembalian masa depan atas pembelian prospektif. Membandingkan beberapa skenario investasi sehingga dapat memutuskan strategi investasi yang tepat. Memaksimalkan pengembalian investasi dengan memilih proyek dengan tingkat pengembalian tinggi daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami terbuka untuk diskusi atau pertanyaan. Mari kita jadikan materi hari ini bukan hanya sebagai informasi, tetapi sebagai inspirasi untuk bertindak. Terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.